warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang virtual yang berbahagia ini. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semua selalu kesehatan dan kesempatan untuk selalu berbagi dan berbuat kebaikan. Amin. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua alam yang berilmu pengetahuan. Dan kita berdoa semoga nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan pembahas yang sudah hadir, juga kepada Bapak Ibu pengurus keluarga besar PII Perwakilan Sumatera Barat, dan kebetulan ketua umumnya sedang berhalangan, minta maaf, nanti ada wakilnya, wakil ketua Bapak Yurnalis Lubis. Baiklah, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara virtual kita ini. Ada Bapak Musril Zahari, ada Bapak Zukri Saad. Saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya lihat ini para senior-senior semua nih, para pakar-pakar ya, para pemerhati Kota Padang atau Sumatera Barat khususnya, ya Jen ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta sedikit sambutan kepada Bapak Yurnalis Lubis, mewakili Ketua KBPI Sumatera Barat. Kepada Bapak Yurnalis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa ikut serta dalam bedah buku yang akan kita laksanakan ini. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan lebih besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Hendri Sapta. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Dr. As Rinaldi, Ketua Program Studi Kebijakan UNAN. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Hendri MSI, dosen FISIP UNAN. Seterusnya juga yang sama kita hormati Bapak Adel Wahidi, MH, Ketua Yayasan Padme, juga Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat. Kemudian yang kita hormati Bapak Yurnaldi Paduka Raja, wartawan senior. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Atas nama keluarga besar pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai pembahas tentang bedah buku yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yang berjudul Berkota, Berbangsa, dan Bernegara, bersama sang penulis Bapak Miko Kamal PhD. Tentunya ini sangat menarik sekali
ada 3 persoalan besar yang akan dibahas di dalam buku ini, yaitu berkota, berbangsa, dan bernegara. Saya yakin dan percaya dari yang tampil pada malam hari ini banyak yang berminat untuk membahas ini, mendengarkan dan mengkaji. Tentunya saya sendiri memang belum membaca buku ini. Mudah-mudahan dengan beda buku ini nanti tentu kita bisa tahu apa sebenarnya yang dimaksud oleh buku yang dikarang oleh Bapak Miko Kamal ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya sebagai atas nama keluarga besar pelajar Islam Indonesia, sangat berterima kasih sekali juga kepada moderator Bapak Jan Zuldi, Direktur Eksekutif KAR Indonesia, begitu juga dengan host Nailus Saadah yang sudah membawa acara ini. Semuanya terima kasih. Selamat kita untuk melaksanakan bedah buku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua berbangsa dan bernegara. Tentunya kita mengharapkan semoga semuanya diberi kesehatan dan sukses dari awal hingga akhir acara ini hendaknya. Barangkali sekali lagi atas nama keluarga besar pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Haji Ali Yunus SH MKN agar bisa mewakili untuk menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Jadi saya selaku sekretaris keluarga besar pelajar Islam Indonesia mewakili ketua menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat melaksanakan bedah buku. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jurnalis Lubis yang sudah memberikan pengantar buat kita semua. Semoga acara ini berjalan lancar. Adapun acara ini judulnya adalah Diskusi Pangilun. Jadi ini sudah edisi ke-10. Ini pertemuan ke-10. Dan pada hari ini kita masuk dalam temanya beda buku. Biasanya macam-macam ya. Ada pokoknya dia selalu membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang sedang up to date. Jadi pada saat ini kami dari Perhimpunan Keluarga Besar PI Sumatera Barat mengadakan bedah buku. Bukunya Bapak Miko Kamal PhD yang berjudul Berkota, Berbangsa, Bernegara. Adapun pembahasnya adalah Bapak Henry Septa, Bachelor Business MIB, Wakil Wali Kota Padang, sudah hadir. Selamat bergabung Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Asrinaldi, Ketua Program Studi Kebijakan UNAN. Selamat bergabung Pak Asrinaldi. Kemudian Bapak Edi Endrizal, MSI, Dosen Fisip UNAN. Selamat bergabung Pak Edi Endrizal. Berikutnya pembahasnya adalah Bapak Adel Wahidi, MH, Ketua Yayasan 4 Mai, juga asisten muda di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Dan selanjutnya juga akan dibahas oleh Bapak Yurnaldi Paduka Raja, wartawan senior, yang sudah melalang buana di udah Indonesia kayak skopnya. Untuk lebih lanjutnya, karena waktu sudah terus berjalan, saya serahkan kepada Bapak Jen Zuldi dari Direktur Eksekutif KAR Indonesia. Beliau juga adalah pengurus pusat di KBPI, pengurus pusat Perhimpunan Keluarga Besar PII. Silahkan Dinda Jen Zuldi untuk menghandle acara ini. Terima kasih Ninel sudah menjadi host menyapa para pembahas, terutama penulis buku Bang Miko Kamal. Sudah bergabung bersama kita semua pembahas.
Pak Hendy Sabta sebagai Wakil Wali Kota, Bang Asri Rinaldi, Bang Endi Rizal, Adil Wahidi, dan Bang Yurnaldi. Tapi memang menarik buku ini seperti yang dikutip oleh Pak Anies Baswedan. Jadi memang buku ini kumpulan tulisan, tapi yang yang memberikan catatan terhadap buku-buku ini menarik sekali. Para gubernur, setidaknya di sini ada Pak Anies Baswedan mengutip dari Pak Anies. Buku ini menarik karena membicarakan dari trotoar sampai ke KPK gitu. Malah Pak IP juga menyampaikan, Pak Gubernur yang kebetulan hari ini sudah berakhir masa periodenya 10 tahun di Sumatera Barat, menyampaikan bahwa dalam buku ini yang lebih menarik adalah ini bicara tentang peradaban. Gitu. Jadi tidak sekedar bicara fisik, pembangunan trotoar, pembangunan jalan dan segala macam, tapi juga membangun jiwa. Nah, Bang Ike yang kebetulan juga hadir pada malam ini juga menyampaikan di sini. Bang Ike sebagai ketua alumni Universitas Bung Hatta, sepertinya beliau mengutip juga apa yang menjadi lagu Iwan Fals, kota yang kutinggali sudah tidak ramah lagi. Jadi beberapa pesan penting dari para pembaca yang sudah membaca buku yang ditulis Bang Miko ini memang menilai dari sisi yang berbeda. Tapi intinya pembangunan baik itu berbangsa, berkota, berbangsa, bernegara ini adalah tidak mengedepankan hanya physically, tetapi lebih juga harus mengedepankan mengedepankan jiwa dan raga. Nah, juga terakhir gubernur terpilih juga menulis di sini poin-poin penting dari buku yang disampaikan oleh Bang Miko ini. Buya Mayeldi menyampaikan ini intisari buku ini tidak sekedar peradaban tapi juga membangun akhlak. Jadi Bang Miko sebagai penulis juga terkenal dengan kopi dindingnya. Jadi kopi dinding, kemudian juga sekarang ada di Permindo segala macam. Nah, ini banyak gagasan-gagasan yang kira-kira dikonsepsional oleh Bang Miko. Untuk itu menghemat waktu, saya juga baru kemarin memperoleh buku ini dari Bang Miko, dan buktinya buku ini dari Bang Miko ya ada tanda tangannya langsung. Ini dari Bang Miko. Jadi bagi tokoh-tokoh yang kira-kira di Padang itu bisa berkunjung ke tempat Bang Miko, insya Allah oleh-olehnya buku. Nah, hari ini bagi 5 penanya, panitia juga menyiapkan nanti 5 penanya terbaik akan diberikan giveaway-nya atau hadiahnya lah sebagai penanya akan dikirim ke alamat masing-masing, atau bagi yang di Padang bisa menemui Bang Miko sekaligus. Kalau ketemu Bang Miko bisa dapat berfoto dengan penulis. Nah, dan bisa dapat kopi juga di depan kantor Bang Miko. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang terhormat, untuk menghemat waktu, kita minta dulu Bang Miko, karena memang belum semua kita baca buku ini. Kita minta Bang Miko menyampaikan katakanlah intisari dari buku ini, karena buku ini luas sekali, berkota, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu kita minta Bang Miko untuk memberikan intisari terhadap buku ini selama 10 menit, dan seterusnya nanti kepada penanggap masing-masing 7 menit. Nanti setelah itu baru kita diskusikan. Silakan Bang Miko Kamal untuk menyampaikan intisari buku yang sudah ditulis. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Jen Zuldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, senior-senior saya sekalian. Saya berterima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian, senior dan juga adik-adik yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk untuk bersama-sama membahas atau membedah buku yang saya tulis yang berjudul Berkota, Berbangsa, Bernegara. Maaf saya tidak sebutkan satu-satu nama-nama senior saya karena semua yang ada di Zoom meeting malam ini pasti adalah orang-orang penting. Kalau tidak orang penting
pasti senior-senior semua, adik-adik semua tidak mau hadir di Zoom meeting yang digagas oleh PII ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hadir ya. Pertama sekali tentu adalah silaturahmi, karena seperti yang disampaikan oleh orang bijak, bahwa silaturahmi itu insya Allah memperpanjang umur, kemudian juga insya Allah memperbanyak rezeki ya. Kemudian salawat dan salam tidak juga lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Jen dan Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan singkat saja. Ya, kalau diberikan waktu 10 menit, insya Allah sebelum 10 menit saya akan akhiri. Gitu. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah berkontribusi menerbitkan buku ini. Yang pertama adalah kepada teman-teman di STY Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Abdi Firmansyah dari Marijaya Group. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Alizar Tanjung dari Rumah Kayu Pustaka yang telah berkontribusi banyak untuk menerbitkan buku ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para endorsers ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk nulis beberapa patah kata tadi yang disebutkan oleh Jen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, seolah akan berkesempatan untuk memimpin kita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada senior saya, Mas Bambang Wijoyanto, Mas BW, saya manggilnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Om Asli Khaidir, tokoh PAN kita, tokoh Sumatera Barat. Kemudian kepada Pak IP, Irwan Praitno, Gubernur yang baru saja menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian juga kepada Buya Mahyaldi, saya mengucapkan terima kasih juga. Dan kepada Wagub terpilih, Audi Jonaldi, yang telah meluangkan waktunya juga untuk memberikan endorsement di buku ini, dan saudara Mas Didi Irawadi Samsudin dari Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat yang berdomisili di Jakarta. Kemudian kepada saudara saya Henry Septa yang insya Allah sebentar lagi akan jadi wali kota diangkat. Kemudian kepada Profesor Elvindri dan ketum saya Ike Agung. Kemudian juga yang juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang memberikan endorsement, saudara Abi atau Firdaus Abi ya. Kemudian tentu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang telah merelakan saya berhabis-habis waktu. Kadang-kadang saya sibuk dengan gadget, karena sekarang dengan zaman sekarang menulis itu pakai gadget aja sudah cukup gitu. Ya, jadi kadang-kadang jadi autis juga di rumah. Jadi saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada istri saya Resti, kemudian juga anak saya yang harusnya mereka protes tapi mereka tidak protes ternyata gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, buku ini merupakan kumpulan tulisan saya yang sebagian besar sudah terbit di media ya, sebagian besar sudah terbit di media. Baik itu media cetak maupun media online atau juga media sosial gitu ya. Dan ada di antaranya tidak terbit, tetapi yang tidak terbit itu saya juga terbitkan di blog pribadi saya, yaitu mikokamal.wordpress.com gitu. Jadi semua sebetulnya sudah bisa diakses gitu ya. Selanjutnya saya ingin katakan menyatakan secara singkat bahwa buku ini terbagi dalam 3 topik besar. Satu adalah tentang kota, makanya judulnya itu adalah Berkota. Kemudian yang kedua adalah tentang kebangsaan atau bangsa, dan kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah tentang bernegara gitu ya. Nah, soal yang pertama tentang berkota, pada umumnya background ceritanya itu adalah soal Kota Padang. Bagaimana di situ saya bercerita bagaimana pemimpin Kota Padang, terutama ini sekitar 5 tahun belakangan lah ya, 5 tahun belakangan, yang dipimpin oleh Bapak Mahyaldi atau Buya Mahyaldi, baik ketika berpasangan dengan M. Zalmi, lalu kemudian lanjut berpasangan dengan saudara saya Henry Septa, begitu ya. Banyak hal yang beliau bangun, terutama yang berhubungan dengan fisik
gitu. Nah, tapi dalam beberapa tulisan ini saya tidak hanya memuji-muji kesuksesan pembangunan fisik yang sudah dibangun oleh Buya dan pasangannya, tetapi saya juga melakukan kritik sebetulnya bahwa ada sesuatu yang agak ketinggalan bagi saya itu, bahwa kalau membangun itu tidak hanya selesai tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik belaka. Kenapa? Karena yang saya terjemahkan sebagai pembangunan itu mesti dua hal. Satu adalah pembangunan fisik, yang kedua adalah pembangunan non fisik gitu. Nah, saya menyebutnya dalam beberapa tulisan itu saya menyebutnya yang kedua itu adalah pembangunan jiwa gitu ya, yang nanti akan banyak dibahas dalam hal-hal yang berhubungan dengan soal-soal kebangsaan gitu. Nah, di pembangunan fisik yang kemudian saya menerjemahkan pembangunan fisik yang dibangun oleh Buya dan pasangannya itu baik Amzalmi maupun Henry Septa, sebetulnya Buya sedang membangun peradaban gitu. Nah, tapi memang belum lagi sukses karena apa? Karena membangun peradaban yang mendahulukan pembangunan fisik, kemudian agak ketinggalan dalam pembangunan non fisik atau pembangunan jiwa, maka bangunan fisik yang dukung secara pembangunan jiwa gitu. Misalnya saya kasih contoh, ada di tulisan tentang trotoar gitu ya. Trotoar sebetulnya adalah kalau mau kita memaknai secara benar, pembangunan trotoar sebetulnya adalah pembangunan peradaban gitu. Jadi bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang berempati kepada sesamanya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya begitu ya. Nah, terjemahan membangun trotoar sebetulnya adalah yang saya sebut dengan pembangunan peradaban itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, seseorang berempati kepada orang lain. Misalnya, kalau Anda adalah pengendara sepeda motor, maka Anda gunakanlah jalan raya yang sudah mulus itu. Lalu kemudian kalau Anda berjalan kaki, Anda juga jangan berjalan di atas jalan raya yang mulus itu, tapi Anda berjalan di atas trotoar. Oleh karena itu, para pemilik kendaraan bermotor itu ya diajarkan dengan keberadaan trotoar itu bahwa kita harus saling menghormati, harus saling berempati kepada satu sama lainnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, senior semua bisa membayangkan kalau jalan rayanya mulus, lalu kemudian trotoarnya bagus, yang bisa mengakomodasi kepentingan semua orang, maka betapa indahnya negeri ini, betapa tertibnya kehidupan berkota kita. Tetapi faktanya yang saya kritik kemudian adalah ternyata tidak semua trotoar yang bagus dibangun oleh Buya itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh semua warga kota. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali trotoar itu dibangun bagus-bagus, kemudian diokupasi oleh para pedagang kaki lima, diokupasi oleh pemilik sepeda motor memarkir kendaraan di sana, lalu kemudian juga ada kendaraan roda 4 pada tempat-tempat lain juga melakukan okupasi terhadap trotoar yang sudah dibangun, yang mestinya itu hanya digunakan untuk pejalan kaki saja atau pedestrian gitu. Nah, salahnya di mana? Nah, ini yang saya mau yang kedua itu salahnya soal kebangsaan kita. Salahnya itu adalah tidak seimbangnya ya pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik. Nah, bahasa saya adalah pembangunan jiwa, tidak seimbangnya pembangunan jiwa kita gitu. Jadi sehingga trotoar dibangun karena fisik non fisiknya atau jiwanya tidak dibangun, seolah-olah trotoar itu bisa saja digunakan untuk berdagang, untuk memarkir kendaraan gitu. Jadi tidak muncul kesadaran gitu. Jadi betapa banyak yang kita lihat di kota kita, dan sebetulnya ini tipikal Indonesia, bukan di Padang aja, di beberapa lain yang daerah saya kunjungi juga terjadi begitu. Nah, soal pembangunan jiwa saya masuk yang kedua, soal pembangunan jiwa atau soal kebangsaan yang banyak saya bahas itu, sebetulnya salah satu founding fathers kita itu sudah mengingatkan itu. Saya ambil yang selalu saya kutip dalam tulisan-tulisan saya. Dulu pada tahun 1928 itu, ketika Indonesia pergerakan sudah mulai terjadi, gerakan untuk merdeka sudah mulai mengaung di mana-mana, di kongres kepemudaan itu,
WR Supratman memperkenalkan National Anthem, ya, lagu kebangsaan Indonesia. Coba Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, salah satu baitnya itu, di situ dikatakan dengan tegas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, begitu. Nah, itu ada dua hal penting sebetulnya, ada pesan penting. Satu, yang kedua adalah bangun jiwanya itu ternyata didahulukan. Jadi bangun, kata WR Supratman, Wage Rudolf Supratman, bangun jiwanya, kemudian baru bangun badannya, gitu. Apa maksudnya? Yang WR Supratman, saya terjemahkan, beliau sangat konsen sekali dengan pembangunan jiwa. Ya, makanya penyebutan pembangunan jiwa itu lebih didahulukan, kemudian baru badannya, begitu. Yang kedua, jadi konsennya jiwa dianggap lebih penting, lalu kemudian membangun badan. Kemudian yang kedua, saya memaknai pembangunan jiwa itu memang sulit. Makanya WR Supratman katakan, saya bikin lagu ini supaya semua anak bangsa ini serius untuk membangun jiwa, gitu. Makanya saya dahulukan untuk menyebut membangun jiwa, kemudian baru membangun badan, gitu. Dan faktanya memang begitu kan, membangun jiwa jauh lebih sulit daripada membangun badan. Membangun badan dalam pengertian yang luas tidak hanya bangun badan fisik, ya, badan saya bisa gemuk atau bisa kekar berotot, tidak itu. Tapi membangun badan juga membangun jembatan, membangun gedung-gedung, gitu ya. Membangun gedung-gedung, jembatan dan segala macamnya itu gampang aja. Nggak terlalu sulit, ada uang apapun bisa dibuat. Gedung tinggi menjulang, jembatan panjang, itu semuanya bisa dibuat kalau ada uang, gitu, tergantung uang. Tapi persoalannya adalah banyak fasilitas publik kita, bangunan-bangunan kita, badan-badan kita yang sudah terbangun sedemikian rupa, tapi karena tidak diiringi dengan pembangunan jiwa yang serius, fasilitas publik atau infrastruktur yang ada itu rusak dalam waktu yang cepat. Silakan Bapak dan Ibu sekalian datang ke kantor-kantor pemerintah, ya, datang ke fasilitas umum, fasilitas sosial, gitu ya, dibangun bagus-bagus dengan uang yang banyak, tapi karena jiwa rakyatnya tidak terbangun dengan benar, fasilitas umum yang dibangun itu rusak dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Sekali lagi, mengapa itu bisa terjadi? Karena memang kita tidak terlalu serius dalam membangun jiwa. Kita terlalu serius membangun badan, lalu kemudian pembangunan jiwa kita menjadi tertinggalkan, gitu. Nah, yang terakhir saya mau katakan ini soal isu kenegaraan, gitu ya. Dalam tulisan ini saya ada salah satu yang saya kritisi soal kebijakan Jokowi misalnya, ya. Yang ketika dia tidak suka dengan pemerintah ini, tidak suka dengan satu organisasi, lalu kemudian ada aturan yang menyatakan kalau pemerintah tidak suka dengan sebuah organisasi, maka aturan yang benar menurut negara hukum adalah adili organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku itu, lalu kemudian silahkan berdebat di situ, ya, silahkan yang menggugat pemerintah yang tidak suka, lalu kemudian membuat dalil-dalil, kemudian yang digugat organisasi yang bersangkutan bisa menjelaskan mengapa organisasi mereka seperti itu, kemudian hukum atau pengadilan yang akan menentukan apakah organisasi ini salah atau enggak. Kalau salah akan dibubarkan, kalau tidak salah silakan berjalan terus. Nah, tapi pemerintahan Jokowi tidak mau begitu lagi, makanya dirubahlah aturannya, lalu kemudian ada ormas yang berjalan yang menurut versi pemerintah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan itu. Maksudnya apa? Maksudnya ini sebetulnya adalah melanggar prinsip-prinsip negara hukum dalam soal soal kita bernegara, begitu ya. Padahal sampai hari ini kita masih mengakui secara normatif, ya, kita ini adalah bangsa negara yang didirikan dengan dasar adalah prinsip dengan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum atau Rechtsstaat, gitu. Tapi kondisinya sudah mulai berubah, dan itu saya kritik, dan juga di beberapa tulisan lainnya, ya, seolah-olah sekarang ini yang kita rasakan di negara secara umum itu, kita tidak nyaman lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan, kritikan. Saya nggak tahu ya apakah benar itu ada sebuah cerita yang beredar luas di media sosial itu, katanya Qian Gi merasa yang sudah lama hidup, dia rasakan, saya tidak pernah merasakan rasa setakut yang saya rasakan sekarang, gitu ya.
Dan itu agak paralel dengan tulisan saya bahwa memang negara lebih cenderung mengarah ke negara yang negara bukan lagi negara hukum, bukan lagi Rechtsstaat, tapi dalam bahasa Belandanya itu Marktstaat begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tulisan ini kumpulan tulisan ini dia bercerai-berai, tetapi sebetulnya kalau mau ditarik ide besarnya itu adalah soal tata kelola, bagaimana kita hidup berkota, bagaimana kita hidup berbangsa, bagaimana kita hidup bernegara yang harus dilingkari, semuanya itu harus dalam koridor-koridor yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita negara adalah negara hukum, kemudian ada ide besar, dan ide besar itu mesti kita laksanakan atau kita jamin pelaksanaannya sehingga kemudian kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Saya yakin ya, karena ini kumpulan tulisan itu banyak sekali masukan-masukan, kritikan ya. Tapi saya juga sampai hari ini juga masih meyakini sih sebetulnya bahwa tulisan-tulisan pendek itu bukan berarti tidak manfaatnya tidak sebesar yang tulisan-tulisan panjang seperti di jurnal-jurnal begitu. Kenapa? Karena di tengah bangsa kita yang sebagian besar itu literasinya agak rendah, tulisan-tulisan pendek sebetulnya menurut saya adalah menjadi salah satu jalan keluar untuk memasukkan ide-ide kepada masyarakat dibanding tulisan-tulisan yang panjang. Tapi bukan berarti saya ini adalah pledoi saya tidak mampu untuk menulis yang panjang-panjang begitu ya. Saya alhamdulillah artikel ilmiah saya ada di Journal Law Asia, ada di Macquarie Business Journal, ada beberapa jurnal, dan Allah juga alhamdulillah ada tulisan saya yang diterbitkan oleh Cambridge University menjadi salah satu chapter yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang bidang yang saya dalami. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya, senior semuanya yang hadir di sini, dan saya nanti akan mendengar apa catatan senior semua terhadap tulisan saya ini, dan mudah-mudahan kontribusi yang tulisan saya ini boleh dianggap sebagai sebuah kontribusi, dan meskipun kecil, saya berharap kontribusi yang kecil ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Miko memberikan pengantarnya. Lebih 2 menit Bang dari yang diberikan. Baik, untuk pembahas pertama kita minta Pak Owako. Silakan Bang Henry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miko Kamal dan Miko, penulis dari buku yang telah beliau tulis, Berkota, Berbangsa, dan Bernegara. Yang saya hormati para senior-senior, saya melihat ini ada mentor saya nih, Pak Edi. Pak Edi, gimana kabarnya Pak Edi Endrizal? Lama nak ketemu. Yang saya hormati juga Pak Irnaldi, kawan senior. Saya lihat Pak Adil juga, ada Waidi dari Ombudsman, dan juga Pak Asrinaldi. Ya, siap. Pak Doktor ya. Data semua ya. Saya juga lihat ada adik kita, ada Afrizal Oktade Putra, dan semua yang saya mohon nggak bisa sebutkan satu persatu, yang akan menjadi narasumber dan juga akan menjadi pembahas dalam buku yang kita bedah bersama ini. Dan istimewa juga buat Pak Jen Zuldi, ya, moderator, dan Ibu Nailus. Nah, pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT kita bisa berkumpul, dan tentu niat kita berkumpul ini adalah mencari
bagaimana nantinya ya inti dari yang ditulis oleh Damiko bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat kami di pemerintahan, karena kami tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Damiko sebentar ini, dan memang bukunya juga barusan kita dapat, tapi alhamdulillah menarik untuk dibaca, dan kita berdoa mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua dan juga pada generasi muda nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya sepakat ya apa yang disampaikan Damiko yang mengenai buku ini adalah ada poin yang menarik ya, itu membangun jiwa ya, membangun jiwa. Di dalam pemahaman saya ya sebagai bahagian dari pemerintahan, nah, tentunya membangun jiwa ini adalah membangun masyarakat. Jadi masyarakat kota yang terbangun jiwanya dan pikirannya sangat menentukan wajah kota ke depannya. Tentu kota yang akan beradab dan ramah bagi masyarakatnya semua. Kita masih melihat ya masyarakat kita yang belum paham ya artinya tentang hidup berkota ya dengan kewajiban mereka. Lihat seperti contoh menggunakan ya trotoar ya, berdagang, buang sampah tidak pada tempatnya, parkir tidak pada tempatnya, menggunakan fasilitas umum, dan ini tentu semua adalah tantangan buat kita semua dalam membangun jiwa atau membangun karakter dari masyarakat itu sendiri. Secara fisik ya kota ini bisa megah, bisa bagus ya. Fasilitas yang disediakan itu yang kita bangun bersama itu bisa mewah gitu. Tapi ketika tidak seiring dengan terbentuknya jiwa atau pembangunan jiwa dari masyarakat itu sendiri, maka boleh dibilang itu akan sia-sia saja. Ya, jangankan kita akan merawatnya, malah mereka akan merusaknya. Gitu. Saya juga berpikir bahwa berkota, berbangsa dan bernegara ini tentu ya bagi saya dari pemerintahan dan juga kepada masyarakat dan warga Kota Padang tentu kita harus sepakat ya, sepakat bersama untuk bisa artinya memberikan pengertian dan pemahaman yang sama itu ya, itu nilai ya, sepakatan nilai ya, bahwa kita itu butuh ya semua, kita butuh kota, kita butuh negara ya, yang bangsa yang terwujud ya sesuai dengan apa yang seperti kami ya, Bapak Mahyadi dan saya punya visi dan visi, misi dan visi, dan juga Progol ya, itu bagaimana mewujudkan nantinya masyarakat yang madani gitu. Nah, itu yang ingin kita nantinya ya, bentuk selama kami diamanahkan untuk memerintah kota ini. Tentu kita juga dituntut membangun kesadaran bersama, baik itu secara sosial ya, juga budaya dan hukum dan hak asasi lainnya dalam membangun perkotaan tersebut. Tentu ya saya ingin tambahkan juga keberadaan warga kota di hari ini menentukan nantinya wajah kota atau peradaban kota di masa yang akan datang. Nah itu menurut saya kebijakan pemerintah ya, tindakan kita selaku perilaku masyarakat hari ini akan tentu berdampak kepada kota di masa yang akan datang. Saya ingin mengucapkan selamat ya buat Damiko yang telah menulis buku ini. Mudah-mudahan Damiko selalu berkarya dan juga pada senior-senior lainnya juga bisa berkarya. Kita bangga ya punya warga kota yang seperti Damiko dan yang lain-lainnya dalam bisa memberikan prestasinya dan juga pemikiran-pemikirannya. Dan sangat terbantu ya, saya pribadi sangat terbantu dengan buku ini, insya Allah. Ya, apapun nanti catatan-catatan yang diberikan Damiko di dalam buku itu akan saya gunakan ya untuk bisa membangun Kota Padang seutuhnya yang kita inginkan bersama. Buku yang ditulis Damiko ini menurut saya sebuah inspirasi sama bagi pemegang kebijakan dan juga kepentingan dalam membangun kota. Tentu kita berharap ya kota ini bisa menjadi manusiawi nantinya. Nah, jiwa yang tercerahkan oleh pengetahuan dan nilai-nilai yang dibangun tentu hanya bisa diterapkan secara bersama. Saya rasa mungkin itu Pak Jen ya, pandangan saya.
Insya Allah ya, ini berguna buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan jawabannya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wako yang sebentar lagi jadi Wako. Jadi Wawakonya diedit menjadi Wali Kota Padang. Mudah-mudahan pasca putusan sela tanggal 16 nanti akan diumumkan. Mudah-mudahan ada kabar gembira lah. Baik Bapak Ibu semua, ini kita sudah bergabung di Zoom meeting ini sebanyak 58 orang. Juga sudah ada juga yang menonton melalui YouTube-nya langgam.id. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung bisa menyaksikan di langgam.id. Ini sudah berapa kali sesi bekerjasama dengan Langgam. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi saya sampaikan nanti di akhir sesi setelah pembahasan selesai semuanya, bagi Bapak Ibu yang bertanya bisa mengajukan pertanyaan lewat chat di Zoom, bisa juga nanti langsung secara menyampaikan langsung. Yang terbaik nanti akan dipilih oleh redaksi. Ini Penggilun ini punya redaksi, nanti akan memutuskan siapa yang terbaik, maka akan dikirimkan bukunya oleh Bang Miko. Untuk yang berikutnya, kita minta yang akan memberikan Bang Asrinaldi. Silakan Bang Dr. Asrinaldi. Baik, makasih Bung Jen. Yang terhormat Pak Wako, senior-senior, Bapak-bapak, narasumber, ada Bang Edi Indrizal, ada Bang Yurnaldi, ada Adel, ada Bang Miko sendiri ya sebagai penulis. Tentu bagi saya ini satu kehormatan. Sudah 2 buku Bang Miko saya bedah. Waktu itu di Bung Hatta juga ya Bang Miko ya, tentang kota juga ya. Dia memang concern Bang Miko tentang kota kayaknya ini. Yang mudah-mudahan bisa mendampingi Pak Endri Septa gitu. Pak Wako. Jadi wakil wali kota gitu. Karena concern kota saya lihat gitu. Kita lihatlah nanti bagaimana dinamikanya. Tapi bagaimanapun saya tentu memberi apresiasi dengan buku Bang Miko ini. Yang bisa saya tanggapi bahwa buku ini jelas buku yang syarat dengan kritik sosial menurut saya gitu. Ini kan ciri khasnya Bang Miko Kamal yang tidak hanya di WhatsApp ya, tapi juga gagasan dan tulisannya di banyak media seperti yang beliau sampaikan tadi di online, kemudian di koran dan versi cetak yang lain ya. Dan saya juga mengikuti pemikiran-pemikiran beliau yang memang saya yakini semuanya syarat dengan kritik sosial gitu. Jadi apa yang ada dalam pikiran beliau kalau tidak sesuai dengan apa yang ideal, ya beliau akan tulis. Nah ini yang saya sering ikuti dan kadang-kadang juga tulisannya tidak juga tidak ada tedeng aling-aling ya, straight to the point, bahkan juga menyakiti hati orang juga. Ada saya lihat dalam tanda kutip ya. Ini terutama di WAG dulu ada perdebatan dengan politisi di DPR ya. Nggak usah saya sebut orang-orang. Tapi begitulah ciri khas Bang Miko. Tapi bagaimanapun saya yakin dan percaya bahwa ini memang kritik ini memang dibutuhkan. Gitu. Apalagi tadi Pak Wako sangat setuju sekali ya bahwa dalam membangun kota ini memang perlu ada kritik sosial ya. Ini kan sesuai dengan latar belakang keilmuan saya tentang politik ya. Saya coba kutip tentang politik perkotaannya ya, urban politics ini dari Penalosa. Dia mengatakan ini barangkali ini bisa kita renungkan juga ya. Tidak ada cara yang benar atau salah secara ilmiah atau teknis untuk membuat kota. Mendefinisikan apa yang membuat kota lebih baik lebih merupakan masalah hati dan jiwa daripada teknik. Ini lebih mirip dengan seni daripada sains. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Pak Miko sudah pas lah itu, karena memang jiwa itu yang penting gitu. Membangun kota itu satu hal persoalan teknis yang memang tidak ada persoalan menurut saya, sepanjang punya niat, punya uang, punya perencanaan ya sudah jadi. Tapi bagaimana memanfaatkan kota, memanfaatkan fasilitas itu dengan hati dan jiwa, itu yang agak sulit. Terutama di Kota Padang gitu. Kita lihat seperti yang kritikan Mamiko, trotoar diokupasi misalnya. Belum lagi persoalan parkir yang berselemak PA. Nah, ini juga belum ditulis oleh Bang Miko, mungkin perlu juga. Atau kita pergi parkir, susah mencari tempat parkir, atau payah memarkir mobil.
Mau keluar tiba-tiba datang tukang parkir minta uang. Apa enggak sakit hati kita gitu. Ketika kita mau parkir mobil nggak ada. Tiba-tiba mau keluar datang dia. Kayak ya jadi uang takut jadinya kita kan. Beda dengan Yogyakarta. Saya datang gitu kan. Mulai dari memasukkan Honda, kemudian mengeluarkannya. Senang kita membayar uang pada ini. Nah, mungkin satu di antara kritik yang perlu kita sampaikan juga gitu. Nah, paling tidak ya walaupun pandangan Penalosa ini subjektif ya, saya meyakini karena kota sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wawako juga perlu ada visi, ada misi. Makanya RPJMD menjadi bagian dari proses pengembangan kota ini. Padang termasuk kota yang baik menurut saya gitu ya. Terakhir saya membandingkan juga di Sumatera Barat beberapa kota yang saya nilai pembangunannya termasuk Padang nomor 1 gitu. Dan sekarang dikirim ke tingkat nasional. Dan bahkan tahun kemarin nomor 3 ya Pak Wako ya. Kota Padang dapat penghargaan dari Bappenas gitu. Kan bukti bahwa Padang luar biasa. Nah, barangkali secara fisik, secara sains dan teknis itu sudah oke. Cuma mungkin bagaimana hati dan jiwa gitu yang masyarakat kita perlu dibangun dan dikembangkan itu. Nah, makanya perlu ada banyak banyak stakeholder yang terlibat menurut saya terkait dengan membangun Kota Padang. Nih, Bang Miko sudah menuliskan dengan baik menurut saya ya, walaupun ini dibagi dalam tiga kategori ya, ada perkotaannya, kemudian ada bangsa dan negara. Ya, mudah-mudahan ini semuanya satu kesatuan yang menggambarkan bahwa perkotaan juga bagian dari masalah bangsa ya. Kemudian bangsa itu adalah orang-orang yang memang menempati di satu negara atau komunitas yang menempati sebuah negara. Jadi persoalan-persoalan isu-isu ini yang memang perlu menjadi perhatian untuk bisa kita bisa kita jadikan perhatian gitu. Nah, tulisan Mamiko sudah menggambarkan tentang itu menurut saya gitu. Walaupun di bagian-bagian akhir di konteks berbangsa dan bernegara memang ada beberapa kritikan ya kepada presiden juga. Nah, ini juga satu keberanian menurut saya. Kalau Bang Miko melihat dalam konteks pembubaran lembaga ormas ya, saya melihat kritikan yang agak agak berani dan tanda kutip itu adalah Jokowi memang lemah itu. Ini memang suatu hal yang luar biasa juga menurut saya gitu. Apakah perbedaan pilihan atau ideologi atau apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah memang ini menjadi hal yang penting ya, terutama masalah hak guna tanah itu ya, HGU dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Nah, barangkali karena waktu juga terbatas, ada pembicara yang lain, Bung Jen, saya menekankan pertama bahwa saya mengapresiasi ya supaya Bang Miko tetap konsisten ya sebagai orang luar tentunya tulisan-tulisannya yang ditulis hari ini gitu. Dan ini menjadi obat ya bagi semua orang yang memang melihat bagaimana pembangunan Kota Padang, ya khususnya Kota Padang yang saya lihat ya. Kalau negara kan sudah banyak yang mengkritik, tapi Kota Padang kan sedikit. Nah, saya tentunya akan menghargai ini asal konsisten gitu. Jangan sampai nanti kita nggak tahu ya kritik-kritik atau Bang Miko ini kan karena memang pada posisi orang luar di pemerintahan. Entahlah kalau tiba-tiba nanti Bang MK menjadi wakil wali kota ya kita nggak tahu. Tentu ceritanya akan lain. Paling tidak ya bisa melaksanakan ide-idenya ini mendampingi Pak Wali Kota Pak Endri Septa kalau insya Allah kalau dilantik ya. Karena dinamikanya tentu perlu juga orang yang visioner juga gitu. Tapi tergantunglah karena bagaimanapun kata kuncinya sebenarnya wakil wali kota itu pada usernya. Siapa usernya? Ya Pak Endri Septa gitu. Kalau oke, Bang Miko bisa saja. Kalau enggak, tentu kita lihat nanti dinamikanya gitu. Saya pikir itu aja Bang Jen, karena saya juga ingin mendengar juga dari ada Bang Edi Endrian, ada Bang Yurnaldi, ada kawan-kawan yang lain juga. Saya pikir punya pandangan juga terkait dengan itu. Nah, waktu kita sangat terbatas. Kita diskusikan saja nanti apa yang menjadi bagian penting dari buku Bang Miko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap. Kata Pak Parni Hadi dulu, orang yang bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya secara singkat dan sistematis, itu yang disebut orang cerdas. Kata Pak Parni Hadi dulu ketika di Republika. Jadi semakin pendek orang bicara, semakin cerdas dia. Saya nggak tahu. Atau semakin nggak tahu dia apa yang diomonginnya. Misalnya atau gitu, semakin nggak tahu apa yang mau diomongin. Nah, dua itu pilihannya. Iya, betul. Makasih Bang. Selanjutnya Bang Edi Endrizal. Silakan Bang Edi. Baik, terima kasih Bang Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ada Pak
Wawako yang sama-sama kita hormati, dan atas nama konstitusi tentu dengan sendirinya segera akan menjadi wali kota Padang. Dan dengan demikian kursi wakil wali kota Padang pula yang akan kosong sementara waktu menjelang diisi. Siapa kemungkinan mengisinya? Menarik sekali tadi Bang Asrinaldi juga sudah mulai membahasnya, dan cocok sekali juga memang dengan background bidang beliau. Tentu saja saya tertumpang salam hormat kepada seluruhnya. Bil khusus ada Bang Miko. Tadi menarik juga di forum ini ada Wan Sukri dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dunsana Kasadonyo. Langsung saja pada bagian ini, beberapa hal tadi kita sudah dengar, Bung Asrinaldi sudah menyampaikan poin-poin penting. Saya coba juga ingin melihat dari sisi yang lain, walaupun dalam beberapa hal ada irisannya juga dengan yang sudah dikupas oleh Bung Asrinaldi. Saya kira menarik kalau kita mau bicara tentang tata kelola pemerintahan, pembangunan, apakah itu mau pada level negara, sampai ke tingkat lebih di bawahnya dalam hal yang kita bicarakan malam ini adalah kota, tentu saja ada beberapa ranah yang penting menjadi perhatian. Pertama adalah political officer atau pejabat politik, kemudian yang kedua birokrasi, ranah birokrasi, lalu yang ketiga adalah business society atau dunia usaha, dan kemudian yang keempat civil society. Dalam kaitan dengan diskusi buku kita malam ini, dari sisi itu saya ingin melihat bahwa Bung Miko Kamal sebagai penulisnya, menarik jika kita memperhatikan bahwa seringkali apa yang ditulis tentu tidak terlepas juga dari siapa yang menulisnya. Nah, Bung Miko Kamal dengan background-nya yang kalau saya simpulkan dalam bahasa singkat lebih sebagai selama ini penggiat pergerakan sosial, mulai dari sejak mahasiswa, kemudian di LBH, FPSB, lalu kemudian beliau melanjutkan studi tindak lebih lanjutnya, tetap juga menekuni selalu sebagai praktisi di bidang hukum, walaupun bidang lebih spesifiknya di hukum korporasi, tetapi kegelisahannya dan kritik sosialnya terus ia lanjutkan karena memang dalam diri beliau begitu melekat sebagai penggiat pergerakan sosial. Saya lebih melihat dalam kerangka itu buku yang ia tulis ini. Nah, menariknya adalah kalau dihubungkan dengan 4 ranah yang saya sebutkan tadi, sementara ini beliau berasal tentu saja dari civil society. Tapi biasanya para aktivis penggerak sosial, ia tidak hanya memikirkan tentang ide-ide tentang perubahan, dirinya sendiri juga tentu saja sangat mungkin juga untuk bisa berubah, termasuk berubah status. Dari sisi itu saya menarik memperhatikan, tadi Bung Asrinaldi juga sudah menyebutkan, ada buku sebelum ini yang diterbitkan tentang menata kota. Nah, saya sedikit dalami, di situ menariknya, buku itu saya ingat betul di launching pada masa pra-pilkada Kota Padang 2018. Dan waktu itu, sebagai seorang peneliti sosial yang juga beririsan dengan kajian-kajian di bidang politik, yang saya senangi juga termasuk menekuni tidak hanya perilaku publik, tetapi juga perilaku elit dalam hal ini, Bung Miko tentu termasuk dalam kategori elit, bahkan ia tidak hanya sekedar murni sebagai aktivis sosial saja, tetapi sekaligus juga opinion maker, karena pikiran-pikiran beliau selalu disampaikan dalam banyak media, termasuk antara lain lewat buku. Nah, buku Menata Kota dulu di launching menjelang Pilkada 2018, ketika itu saya juga terus memantau, wah ini mana tahu menjadi perhatian juga oleh partai-partai politik. Nah, tetapi kayaknya ketika itu belum, dan sekarang menariknya, buku ini hadir dan launchingnya kurang lebih juga ini menjelang penggantian atau ada kaitannya juga dengan peralihan kepemimpinan di daerah kita, baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang. Kebetulan kan Wali Kota Padang yang sebelumnya yaitu Pak Maheldi, ya sorry, de jure sekarang masih beliau juga ya. Nah, segera juga akan menjadi gubernur. Oleh sebab itu dalam
beberapa pertanyaan media kepada saya sebelumnya. Pada pertamanya, terus terang saya tidak sampai menyebut orang, tetapi menyebut beberapa kriteria yang sekaligus saya kira ini yang menarik, karena memang berkait dengan bahasan dalam buku Bang Miko ini, begitu banyak tantangan-tantangan perubahan, terlepas dari capaian yang sudah ada, termasuk juga kekurangan yang masih harus diatasi. Nah, tampaknya beliau punya perhatian khusus untuk bagaimana memang mewujudkan perubahan kota yang menjadi lebih baik. Nah, dari segi itu saya melihat terbitnya buku-buku Bang Miko ini diharapkan mungkin bisa seperti disampaikan oleh Bang Asrinaldi tadi, kayaknya bisa juga harusnya menjadi perhatian oleh partai-partai politik dalam kaitan dengan kelanjutan kepemimpinan di Kota Padang. Tapi bagaimanapun itu tentu otoritas dari PKS nantinya. Dan dalam beberapa syarat menurut saya sudah terpenuhi juga dari sisi Bang Miko-nya. Kompetensi, kapasitas dalam kaitan perhatiannya terhadap isu-isu perkotaan, khususnya Kota Padang, dan juga dari sisi hubungannya yang relatif baik itu dengan PKS maupun secara khusus dengan Mahyildi. Dalam hal ini faktor Mahyildi tentu sangat akan menentukan juga untuk siapa yang akan mendampingi Bang Henry Septa nantinya. Kemudian balik ke substansi yang dibahas, saya ingin to the point saja menyangkut soal kota. Bagaimanapun juga dalam kajian antropologi perkotaan, sosiologi perkotaan, dan juga seperti tadi Bung Asrinaldi disampaikan, yang namanya kota itu ya pusat peradaban. Jadi untuk mengukur peradaban suatu masyarakat, maka lihatlah kotanya. Kalau mau lihat Indonesia, terlebih dahulu lihat Jakarta. Kalau mau lihat Sumatera Barat, terlebih dahulu lihat Kota Padang, begitu logikanya. Nah, dan Kota Padang sendiri secara khusus juga adalah memang merupakan kota yang juga otonom. Nah, langsung saja misalnya buku ini tadi diakui oleh penulisnya, tentu saja ini merupakan kumpulan-kumpulan tulisan, menurut saya dapat dikatakan kumpulan dari esai. Dia memang tidak dikategorikan sebagai karya ilmiah dalam artian seperti diakui Bung Miko tadi, dalam bentuk jurnal atau hasil riset yang komprehensif. Tetapi setidaknya buku ini sangat menginspirasi untuk mendapatkan hipotesa-hipotesa baru yang dapat ditindaklanjuti dengan kajian-kajian lebih dalam banyak ilmu. Ini inspirasi akademik yang penting menurut saya. Dalam banyak ilmu itu ilmu tata kota, perencanaan kota, termasuk juga dalam ilmu kami di FISIP ya Bung Asrinaldi. Nah, di antropologi, sosiologi, ilmu politik, ya, kebijakan publik, tentu saja bisa banyak terinspirasi dari kajian yang dibuat di buku ini. Nah, membangun kota tentu saja harus lebih holistik, ya. Lebih holistik itu tentu saja kalau bahasa Bung Miko adalah tidak hanya badannya, tetapi juga lebih penting juga jiwanya, artinya keduanya harus terintegrasi. Tetapi perhatian yang lebih detail, mudah-mudahan pemerintah kota ke depan, Bang Henry Septa lebih juga perhatikan, Kota Padang bagi saya adalah menarik juga, di mana dibangun trotoar yang baru-baru itu cukup banyak juga justru lebih rawan banjir, lebih rawan genangan air dari yang lain. Jangan-jangan misalnya kita juga masih kurang perhatian terhadap bagaimana melihat lebih terintegrasi tentang selokan di bawahnya, ya, lalu pengawasan selama pembangunannya. Nah, supaya memang betul-betul secara fisik pun ia memenuhi kaidah-kaidah dari sisi lingkungan dan segala macam. Kemudian karena waktu yang singkat, saya ingin juga melihat hal-hal yang sangat penting di Kota Padang adalah soal pemerataan. Tentu saja perlu waktu ya. Nah, tetapi di sisi lain juga perlu semangat dan terobosan yang lebih cepat untuk mengatasi itu. Dalam hal kaitan dengan mentalitas masyarakat, nah sekali lagi membangun kota nggak cukup hanya pemerintahnya. Pemimpin tentu akan sangat menentukan, tetapi sekali lagi 4 ranah tadi itu harus dilihat dalam rangkaian yang memang betul-betul harus saling berhubungan dan saling mendukung, saling menuangkan peran secara fungsional. Yang agak miris perhatikanlah adalah misalnya di setiap pembangunan flyover kita, jembatan-jembatan kita ini nggak ditemukan di banyak daerah yang lain. Di mana ada jembatan di situ ada juga sampai kaki 5. Jadi nggak sekedar di trotoar umum yang seperti Bang Miko sampaikan itu.
Perhatikan di jembatan Situ Nurbaya, sejak pertama dibangun. Nah, jembatan di trotoarnya itu selalu kita lihat begitu. Di dekat jalan ke mana, flyover ke bandara juga demikian. Nah, tampaknya yang di Pantai Padang kayaknya bisa pula nanti segera seperti itu. Jadi memang betul seperti disampaikan Bang Miko, begitu banyak tantangan perubahan, pengarahan perubahan masih dibutuhkan. Dan sekali lagi kita tentu bersama mengharapkan kota kita, khususnya Padang ini, hendaknya ke depan menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi, di mana akan dipengaruhi tidak hanya oleh pemimpin, tetapi juga oleh masyarakatnya, makanya partisipasi masyarakat penting. Tetapi dalam hal itu, kepemimpinan adalah juga teramat penting menahodai perjalanan kota ini ke depan. Saya kira demikian, Bung Jen, sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, Bang Jen. Berikut kita minta kepada jurnalis dan wartawan senior, Bang Yurnaldi Padukaraja. Kami persilakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini menarik bagi saya karena tidak banyak para intelektual di Sumatera Barat yang betul-betul peduli dengan persoalan perkotaan, persoalan bangsa, dan persoalan negara. Miko, sejak mahasiswa saya sudah pantau terus dan sudah ikuti terus pemikiran-pemikiran beliau dari mahasiswa, lalu ketua LBH sampai sekarang. Yang menariknya adalah kalau kita membandingkan tulisan-tulisan esai Miko di buku ini dengan cara kerja wartawan, saya menilai Miko lebih hebat dari wartawan sekarang, dari wartawan milenial sekarang. Dia bicara ada fakta, ada data, ada ide, ada solusi. Nah, saya lihat wartawan-wartawan sekarang tidak ada yang sejeli dengan seperti Miko ini yang mencatat berbagai isu-isu yang dia temui di sepanjang perjalanan, yang dia lihat, dia rasakan, dan dia baca. Jadi itu yang saya apresiasi bahwa mestinya banyak intelektual di Sumbar yang menulis seperti Miko ini. Saya ingat dulu ada Wan Supri, nah menulis Partai Lokal judul bukunya, tapi dengan fokus yang berbeda. Sangat menarik. Juga persoalan perkotaan, persoalan bangsa, dan persoalan negara. Wan Supri kira-kira waktu itu masih tahun sebelum reformasi, ketika masih di koran Mimbar Minang. Nah, jadi ini menarik cara Miko menyajikan pemikiran-pemikiran kepada kita. Yang menarik lagi adalah dalam penulisan esai itu Miko memunculkan istilah-istilah yang menarik yang sebenarnya selama ini tidak kita temukan. Walaupun katakanlah Miko mengistilahkannya membangun jiwa atau membangun mental sebelumnya. Jokowi dengan membangun revolusi mental. Ini nyaris mirip ide-idenya bagaimana merubah perilaku masyarakat, merubah pemikiran masyarakat, cara masyarakat berpikir, sehingga bagaimana ide-ide pembangunan perkotaan ini sejalan dengan harapan pemerintahan. Yang menarik lagi adalah dalam menulis, saya baca esai-esainya, Miko juga bergaya wartawan juga. Jadi ya tidak hanya semata esai, tapi juga ada yang gaya feature, ada yang investigasi. Yang investigasi misalnya Miko secara terbuka bagaimana mengurus SIM yang bertele-tele dan segala macam. Ya sampai Miko pun tidak lolos untuk mendapatkan SIM, perpanjangan SIM, sehingga itu ditulisnya secara terbuka. Dan ini ya benar, ada hal-hal yang sebenarnya sensitif, ada hal-hal yang berani, tapi karena sekarang era keterbukaan informasi, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Jadi saya setuju dengan gaya Miko yang menulis seperti ini. Yang belum kita temui, nah ini mungkin catatan untuk Pak Wawako, Henry Septa.
tulisan ini mungkin dibuat 2 tahun lalu atau setahun lalu. Nah, kita harus ada evaluasinya. Misalnya masalah di persoalan trotoar tadi. Apakah pedagang yang dikatakan Miko itu sudah mengokupasi trotoar, itu apakah sudah kita jalankan? Sudah kita tegakkan hukum perda bahwa pedagang kaki lima harus dilarang. Itu satu. Kemudian ada beberapa trotoar yang Miko juga melaporkan bahwa ada tiang listrik, 9 tiang listrik yang menghalangi orang berkebutuhan khusus berjalan di trotoar. Ada 9, itu di Jalan Patimura. Bahkan secara totalnya ada 10 tiang. Nah, ini kan perlu kita evaluasi. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengambil kebijakan. Kemudian ide menarik lain dari Miko adalah ini ketika Miko pergi ke Australia, bagaimana ada taman-taman di setiap RT, RW. Ada 104. Nah, ini semacam ruang terbuka hijau yang mungkin perlu kita wujudkan gagasan ini supaya kota kita ini lebih beradab, lebih nyaman dan ramah lingkungan, sangat manusiawi, sehingga hal-hal kecil ini sebenarnya kita sering abai. Nah, ya mungkin perjalanan jurnalistik saya sama juga dengan Miko. Di banyak daerah lain kalau kita bandingkan dengan Kota Padang, kita hanya seperti rancak di Labuah. Nah, jadi ada beberapa hal di Padang ini seperti rancak di Labuah. Betul kata Pak Edi tadi, trotoar dibangun bagus, tapi saluran gotnya entah tersumbat, entah kemana. Dan saya lihat juga ada beberapa perilaku penyapu jalan, petugas kebersihan, itu di tempat airnya masuk ke got, itu malah sampahnya disembunyikan di sana. Nah, jadi ini perlu juga sekali-sekali dievaluasi atau dicek, sehingga ketika musim hujan, air tidak lagi mengenangi kawasan itu. Nah, ini juga satu hal yang saya setuju juga dengan harapan Pak Wako tadi, bahwa ini memang harus menjadi inspirasi semua kita. Seandainya buku ini dibaca oleh pejabat di Kota Padang, atau pejabat di Sumatera Barat, atau juga pejabat di berbagai provinsi dan nasional, ini adalah ide-ide yang begitu bisa dipraktikkan. Nah, saya lihat ada Bundowati, ya soal kebersihan di Batang Arau misalnya. Miko sudah berkali-kali juga bahkan memergoki warga yang membuang sampah, lalu ketika ditegur malah ada kesan jengkel dan ya apa peduli Anda, seperti itu jawaban mereka ke Miko. Jadi Bundowati sudah menginisiasi pembersihan Batang Arau. Nah, ini juga berlanjut, tidak hanya sekali itu. Mungkin Bundowati sudah melaksanakan. Nah, Pak Wawako bagaimana untuk sekali sebulan mungkin mengerahkan setiap kecamatan tenaganya mungkin secara bergantian melakukan pembersihan di bantaran sungai Batang Arau dan sungai-sungai lainnya. Nah, ini hal-hal kecil yang sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan segera, sehingga harapan-harapan kita semua, Miko sepertinya dalam tulisan-tulisan itu seperti mewakili juga hati nurani warga kota. Seperti apa harapan warga kota, ya itulah juga yang dituliskan Miko dalam tulisan-tulisannya. Ada 52 esai kalau tidak salah, 18 diantaranya soal perkotaan. Itu semuanya menarik. Ada gerakan bersih sungai. Nah, ini kan kalau di Jakarta ada program kali bersih. Nah, di Padang Miko memunculkan istilah gerakan bersih sungai. Nah, ini kira-kira perlu kita tindak lanjuti karena di sungai di Kota Padang cukup banyak. Perlu kita cek keberadaannya sehingga tidak mendatangkan bencana sewaktu-waktu kalau memang curah hujan tinggi. Kemudian ada istilah konsistensi berhukum. Nah, ini juga menarik bahwa kita punya perda. Miko beberapa kali mengingatkan dalam tulisan-tulisannya, kenapa perda ini sudah ada, tidak ada pengencawatan, tidak ada penegakan hukum terhadap warga atau pedagang kaki lima yang melanggar perda tersebut. Nah, jadi perlu konsistensi berhukum. Kemudian gerakan Sumbar Membangun Jiwa. Nah, ini terkait tadi dengan tidak hanya Padang tapi juga Sumbar.
Nah, ini terkait dengan substansi dari apa yang ditulis Miko. Kemudian ini juga kritik, ini ada Elizar Tanjung, juga ada Miko. Sebuah buku yang menarik, ya mungkin substansi menarik, cara menuturkan menarik. Dari segi bahasa, karena tidak ada editor, memang saya temukan banyak kesalahan-kesalahan berbahasa. Jadi, bagi sebagian orang itu tidak penting, tapi karena saya juga seorang editor buku, saya agak jeli soal itu. Saya beberapa kali juga jadi juri menilai media massa, bahasa media massa, sehingga kalau cetak ulang, cetak kedua, itu kalau bisa Miko atau Aliza Tanjung harus punya editor untuk buku ini. Barangkali itu catatan singkat, mungkin dalam diskusi nanti kita lebih ungkap lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Memang berbeda wartawan senior ini dengan pengamat sosial dan politik. Lihat sekali kita menyaksikan itu. Baik, sekarang kita masuk ke Asisten Muda Ombudsman RI, perwakilan Sumatera Barat, yang kebetulan juga Wakil Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, Bung Adil Wahidi. Persilakan. Kita lihat juga bagaimana seorang aktivis sebagai operator kebijakan yang selalu menilai kebijakan pemerintahan daerah, menilai buku Bang Miko ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Wako, Bang Miko sebagai penulis buku, para pembahas, Bang Asri Naldi. Saya dengar tadi Dajen Bang Asri Naldi ini sudah dipanggil profesor di fisik. Kata mahasiswanya tadi. Begitu Bang ya, sebentar lagi rasanya akan ada Profesor Asri Naldi. Amin. Kemudian Pak Edi, Bang Irnaldi sebagai pembahas juga. Pertama-tama saya termasuk yang merugi kali ya dan menyesal, termasuk yang terlambat mengenal Bang Miko ini. Saya kalau tidak salah baru mengenal itu 2010-2012 lah, secara pribadi kenal. Walaupun ketika saya masih aliyah, saya sudah dengar nama Bang Miko melalui forum Peduli Sumatera Barat itu. Dan kemudian keberadaan saya di Ombudsman sebagai pakar hukum ataupun advokat dan aktivis sipil, saya semakin mengenal beliau, termasuk juga tulisan-tulisan beliau. Dan terakhir, saya sengaja berguru kepada beliau, pasca sarjana Universitas Bung Hatta. Beliau adalah dosen saya, guru saya, juga sekaligus pembimbing tesis saya kemarin. Kemudian saya ingin bertanya ini kepada Bang Miko. Ada apa sebetulnya dengan trotoar gitu ya? Kenapa dari 18 judul tulisan pada bab berkota itu saya catat itu 15 atau 14 diantaranya itu di dalamnya disebut trotoar atau bicara tentang trotoar. Jadi ini agak memang menarik begitu. Itu juga yang saya lihat ditangkap oleh para endos atau yang memberikan pengantar dalam buku ini. Pak Anies juga menyinggung soal tulisan Bang Miko tentang trotoar. Jadi rasanya pembahasan tentang trotoar menjadi identik dengan Bang Miko di Kota Padang ataupun Sumatera Barat ini. Bahkan sebetulnya memperhatikan hal detail-detail yang sebetulnya belum menjadi perhatian publik pada umumnya sebetulnya. Misalnya bagaimana Bang Miko mengenalkan rambu-rambu gitu yang harus ada di trotoar untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Ada guiding block di situ dituliskan, kemudian ada ram juga. Tadi Bang Yurnaldi, Bang Miko sampai menghitung berapa tiang listrik yang bertabrakan dengan guiding block-nya trotoar untuk teman-teman kita berkebutuhan khusus. Gitu ya. Sampai-sampai saya juga beberapa kali melihat status Bang Miko itu memoto motor ataupun mobil, dan ada juga yang plat merah yang
mobilnya ini parkir di trotoar. Jadi kalau kami di kantor itu, saya punya seloro, Anda yang parkir di trotoar itu hati-hati. Nanti ada Bang Miko itu akan difotonya, itu akan ditulis di Facebooknya. Jadi pertama bacaan saya terhadap buku Bang Miko ini, beliau sangat perhatian dengan trotoar, makanya saya bertanya ada apa dengan trotoar. Kemudian yang kedua, Bang Miko juga perhatian terhadap kebutuhan disabilitas, terutama dalam tulisan-tulisannya tentang trotoar. Saya mencatat sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebetulnya sudah ada standar yang harus dipenuhi oleh institusi pelayanan publik yang disebut dengan pelayanan khusus. Ya, salah satunya adalah menyediakan layanan khusus atau sarana khusus pada fasilitas publik atau institusi layanan publik. Dalam penilaian kepatuhan Ombudsman yang dilakukan setiap tahun, maka dapat dicatat bahwa sebetulnya kebutuhan khusus atau layanan kebutuhan khusus ini memang betul-betul belum menjadi perhatian institusi layanan publik. Dalam penilaian kami itu atau penelitian kami itu baru sekitar 37% gitu ya. Dari seluruh komponen standar layanan yang disediakan, maka 37%-nya baru yang memenuhi salah satu komponen ini, yaitu kebutuhan layanan kebutuhan untuk masyarakat berkebutuhan khusus ini. Selain ada standar layanan, misalnya tarif, jasa, tarif, persyaratan, biaya, sarana seperti loket, ruang tunggu, meja layanan, sampai ke mekanisme pengaduan. Kalau misalnya yang 3 tadi itu, toilet, meja layanan, dan ruang tunggu, itu pada umumnya sudah disediakan. Tapi kalau untuk sarana berkebutuhan khusus, maka sebetulnya institusi layanan publik kita ini belum ada perhatian terhadap itu. Walaupun sebetulnya ini perintah undang-undang ya, di pasal 29 Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik itu mewajibkan ada pelayanan khusus dengan sarana-sarana yang bersifat khusus juga. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari lingkup layanan publik, ada 3 lingkup layanan publik itu. Pertama yang disebut dengan administrasi publik, seluruh dokumen-dokumen persuratan atau perizinan yang diterbitkan oleh institusi layanan. Kalau dari saya baca tulisannya itu, satu yang membahas administrasi publik itu adalah layanan SIM. Tadi sudah dibahas oleh Bang Yurnaldi, malah menurut saya ini tulisan yang sangat berani, karena tidak banyak orang berani komplain tentang layanan kepolisian ini. Bahkan kalau layanan SIM ini ke Ombudsman pun nggak banyak, walaupun kepolisian juga sebetulnya selalu masuk 5 besar institusi yang terus dilaporkan masyarakat ke Ombudsman setiap tahunnya, tapi untuk layanan SIM sebetulnya nggak banyak, kecil gitu ya. Yang paling banyak itu justru adalah penundaan berlarut dalam penanganan perkara. Jadi orang sepertinya tidak mau pusing dan tidak berani untuk mengkomplain layanan-layanan SIM yang seperti yang sudah dikeluhkan oleh Bang Miko. Saya juga membaca tulisan Bang Miko, dan tulisan itu dijawab sebetulnya oleh Pak Kasat ya Bang Miko ya. Saya tadi sempat cari-cari apa jawaban, saya baca waktu, tapi saya ingat lagi apa jawabannya. Tapi kalau nggak salah sebahagiannya itu dibantah oleh Pak Kasat, seperti yang disampaikan oleh Pak Miko dalam tulisannya. Kemudian yang kedua itu disebut dengan jasa publik. Jasa publik. Jadi saya mau mencatat bahwa dalam buku Bang Miko ini tidak banyak bicara soal administrasi publik gitu ya. Misalnya Bang Miko tidak menulis tentang layanan administrasi di perizinan, di Capil, atau di institusi layanan dari bawah, lurah ataupun kecamatan. Itu artinya saya mencatat mungkin saja Bang Miko belum memberikan perhatian kepada itu, pada hal itu ya. Tapi kalau tadi Bang Edi atau Bang Hasim lagi menyebut ke arah-arah yang tadi itu, menurut saya ini juga harus menjadi perhatian seorang pemerintah daerah begitu ya, bupati ataupun wali kota ataupun wakil wali kota. Ada 3 itu administrasi publik. Kemudian yang ketiga adalah barang publik. Nah ini yang barang publik ini ya seperti jalan, trotoar, jembatan, dan inilah yang paling banyak dibahas oleh Bang Miko dalam tulisannya, terutama dalam hal berkota ini.
Saya kira Dajen itu beberapa catatan saya. Saya memang tadi mengulang lagi membaca buku ini, walaupun saya rasanya setiap ada tulisan Bang Miko, saya membacanya terutama yang terbit di status beliau di Facebook ataupun yang terbit di media cetak gitu ya. Sementara untuk urusan berbangsa dan bernegara biarlah dibahas oleh Bapak dan senior kita yang lebih paham soal itu. Saya fokus saja pada tulisan-tulisan Bang Miko yang berkaitan dengan kebijakan layanan publik ataupun pelayanan publik, dan kami sebetulnya di Ombudsman itu sangat terbantu dengan kritikan-kritikan yang sebetulnya kadang-kadang itu menjadi tugasnya Ombudsman, tapi Bang Miko telah lebih duluan menyuarakan, seperti halnya layanan SIM tadi itu. Itu saja Dajen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada